Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aisyah Afifah, NPM C1C019043 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang bersumber dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Ibu Dwi Martani. Nah, selanjutnya kalau tadi akuisisi dengan kepemilikan penuh atau 100%, maka ini akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jadi, pihak investor itu akan memperoleh pengendalian jika mengakuisisi saham dari PT Investi lebih dari 50%. Nah, karena dalam praktiknya itu tidak semua pengakuisisian itu mengakuisisi penuh gitu. Jadi enggak kayak rata-rata itu pasti mengakuisisinya sebagian. Nah, menurut PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu harus dipisah, yang mana kepentingan non pengendali, yang mana yang merupakan bagian efektif dari perusahaan induk. Karena kepemilikan yang enggak penuh, jadi pasti ada milik kepentingan non pengendali di sana. Jadi contohnya pada laporan laba rugi. Nah, untuk bagian laba di situ ada laba entitas induk dan laba kepentingan non pengendali. Nah, untuk total laba rugi komprehensif itu juga harus dibagi dua juga. Jadi ada yang punyanya induk, ada yang punyanya non pengendali. Terus untuk laporan posisi keuangan itu juga ada pemisahan, juga ada untuk kepentingan dan pengendali, ada juga bagian efektif dari entitas induk. Nah, kepentingan dan pengendali itu merupakan ekuitas dari perusahaan anak yang bukan milik entitas induk. Jadi ekuitas dari perusahaan anak yang bukan milik dari entitas induknya, itu secara sederhananya. Tapi secara lengkapnya itu kepentingan dan pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Jadi intinya bukan milik entitas induk gitu. Nah, kepentingan dan pengendali ini muncul ketika membuat jurnal eliminasi. Karena jurnal eliminasi itu tidak selalu menghapuskan akun. Jadi kan bukan berarti karena namanya eliminasi berarti harus menghapuskan. Justru kepentingan dan pengendali ini muncul di jurnal eliminasi itu tadi. Nah, kepentingan non pengendali ini akan muncul juga pada laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya yaitu konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Jadi ini tuh hampir mirip sama yang sesaat setelah akuisisi pada kepemilikan penuh. Bedanya di sini muncul kepentingan dan pengendali. Nah, jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas itu di debit dan kas di kredit, itu ketika perolehan investasi. Nah, di jurnal eliminasinya itu yaitu ada saham biasanya di posisinya di debit, lalu saldo labanya posisinya di debit, dihapuskan ya ekuitas anak, terus ada investasi pada PT Andalasnya di kredit, dan ada kepentingan non pengendalinya itu muncul di kredit gitu. Karena apa? Karena kan di sini posisinya investasinya bukan 100%, otomatis itu ada selisih kan, selisih dari ekuitas yang anak dengan imbalan atau investasi dari PT induk tadi. Jadi selisihnya itu pasti termasuk di kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali di kredit. Nah, selanjutnya yaitu konsolidasi dengan kepentingan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Jadi kalau tadi sesaat, kalau yang ini setelah periode akuisisi. Jadi di sini PT Nusantara akan mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Nah, posisinya itu dengan kalau penerimaan berarti udah menerima uang ya, bukan mengumumkan. Jadi kalau penerimaan yaitu ada kas debit dan investasi pada PT Andalasnya tadi di kredit gitu, dan itu disesuaikan dengan porsi kepemilikannya gitu. Nah, jadi tuh biasanya kepemilikan di sini hanya 75% kan. PT Nusantara punya saham 75% di PT Andalas. Nah, terus itu pembagian dividennya misalnya 100 juta. Jadi itu 100 juta dikali 75% gitu. Nah, selanjutnya untuk pengakuan penghasilan atau pengumuman pembagian laba dari PT anak. Nah, di sini di debitnya yaitu investasi pada PT Andalas, lalu di kreditnya bagian laba atas PT
PT Andalas. Dan bagian untuk ketika rugi yaitu bagian rugi pada PT Andalas di debit dan di kreditnya investasi pada PT Andalas. Nah, ini masing-masing disesuaikan dengan porsi kepemilikannya ya, sama kayak dividen tadi. Selanjutnya ada pengeliminasian pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Nah, jadi pengakuan penghasilan tadi tuh dihapus. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya itu bagian laba pada PT Andalas itu di debit, di kreditnya dividen diumumkan, lalu investasi pada PT Andalasnya juga dikredit. Selanjutnya itu mengeliminasi pengakuan penghasilan oleh kepentingan non pengendali. Jadi ini di bagian kepentingan non pengendalinya. Nah, jurnal di posisi debitnya yaitu bagian laba, kepentingan non pengendali. Lalu di posisi kreditnya ada dua. Yang pertama dividen untuk kepentingan non pengendali, dan selanjutnya yang keduanya itu kepentingan non pengendalinya, itu di bagian ekuitasnya. Itu. Nah, selanjutnya ada mengeliminasi saldo awal investasi. Ini sama kayak seperti tadi ya. Jadi saldo awalnya itu dihapus lagi gitu. Jadi ada di posisi debitnya ada saham biasa dan saldo laba. Lalu di posisi kreditnya ada investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali. Nah, itu untuk perlakuan di metode ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan menggunakan metode biaya. Aku tadi kan metode ekuitas ya, kalau ini metode biaya. Kan seperti yang sudah aku jelasin di bab 2 kalau nggak salah ya, itu kan untuk kepemilikan lebih dari 50% itu boleh milih metodenya mau menggunakan yang mana. Nah, di sini aku akan jelasin yang metode biaya. Jadi, dalam mencatat pembelian saham di PT Andalas, PT Nusantara itu mencatat di posisi debitnya ada investasi pada PT Andalas dan di posisi kreditnya itu ada kas. Lalu, untuk mencatat penerimaan dividen di posisi debitnya itu kas dan di posisi kreditnya ini yang berbeda. Itu dicatat penghasilan dividen. Kalau di metode ekuitas tadi kan pendapatan dividen ya. Kalau di sini namanya penghasilan dividen. Nah, selanjutnya ketika mengeliminasi penghasilan dividen, maka di posisi debitnya yaitu penghasilan dividen dan di posisi kreditnya ada dividen diumumkan. Selanjutnya yaitu untuk penghasilan non pengendali. Jadi untuk mencatat penghasilan non pengendalinya, maka penghasilan non pengendalinya itu ada di posisi debit dan di posisi kreditnya ada dividen diumumkan dan ada kepentingan non pengendali. Untuk dividen yang diumumkan tadi itu dividen dari pihak non pengendali. Nah, lalu selanjutnya ketika mengeliminasi saldo investasi awal. Nah, ini sudah sering diulang-ulang dan selalu ada ya akun-akun ini, yaitu di kode sini namanya modal saham itu di debit, lalu saldo laba di debit, lalu selanjutnya investasi pada PT Andalas itu di kredit dan kepentingan non pengendali itu di kredit. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.